Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam materi Kaidah Kebahasaan Teks Cerita Fantasi. Tujuan pembelajaran pada materi ini yang pertama, mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Yang kedua, menelaah kaidah kebahasaan cerita fantasi yang didengar dan dibaca. Kaidah kebahasaan cerita fantasi yang pertama adalah penggunaan kata ganti. Penggunaan kata ganti dalam cerita fantasi ini digunakan sebagai sudut pandang penceritaan. Kata ganti sendiri di sini ada 3, ada kata ganti orang pertama, ada kata ganti orang kedua, dan ada kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang pertama berarti di sini adalah yang berbicara. Kata ganti orang kedua adalah lawan bicara, dan kata ganti orang ketiga adalah yang dibicarakan. Nah, dalam kata ganti di sini ada tunggal dan ada jamak. Tunggal berarti di sini hanya ada 1. Jamak berarti di sini banyak. Nah, kata ganti orang pertama ada saya, aku, daku, dan jamaknya ada kita, kami. Kata ganti orang kedua ada kamu, anda, kau, dan jamaknya ada kalian, kamu sekalian. Kata ganti orang ketiga ada ia, dia, beliau, dan jamaknya ada mereka. Nah, berikutnya kaidah kebahasaan yang kedua yaitu penggunaan kata yang mencerap panca indera. Pada teks fantasi, penggunaan kata yang menyerap panca indera itu untuk mendeskripsikan latar, bisa latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Berikut adalah contoh dari latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat, contohnya di sini adalah di sebuah desa hiduplah seorang pemuda miskin sebatang kara. Dia tidak mempunyai apapun kecuali sebuah gubuk. Gubuk kecil yang telah rapuh yang merupakan peninggalan orang tuanya. Nah, di sini adalah contoh latar tempat. Nah, di sini kalian nanti bisa mencari indera apa yang bisa merasakannya. Yang kedua ada latar waktu. Kalimatnya, contoh kalimatnya, pada malam hari dimasukkanlah pemuda ke dalam ruangan gelap yang berisi binatang buas. Yang ketiga, latar suasananya di sini, setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Nah, di sini latar suasananya ya sedih ya. Yang ketiga adalah penggunaan makna kias dan makna khusus. Kata kiasan adalah kata yang bukan sebenarnya. Kata khusus adalah kata yang memiliki ruang lingkup terbatas atau sempit. Nah, di sini ada satu contoh. Alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Nah, coba kalian perhatikan kata yang bercetak tebal. Nah, di sini ada kata mengendus. Kata mengendus di sini memiliki arti yang lebih sempit dibanding dengan makna umumnya, kata umumnya, yaitu mencium, aroma, atau bau. Nah, kata mengendus di sini memiliki makna kias, yaitu mulai mengetahui di sekelilingnya atau sadar. Yang keempat di sini adalah konjungsi urutan waktu. Konjungsi atau kata penghubung untuk menyatakan atau menunjukkan urutan waktu.
sini contohnya, setiap pagi Elisa menyirami jagung dan pada sore hari ibunya membantu mengurus jagung emas tersebut. Setelah jagung tumbuh, Elisa terkejut. Nah, di sini kita menggunakan konjungsi urutan waktu. Nih, kata setelah. Yang kelima di sini ada penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Keterkejutan di sini adalah kondisi emosi sesaat yang disebabkan oleh timbulnya peristiwa yang tidak disangka. Nah, jadi di sini dalam cerita fantasi di sini dia menggerakkan cerita, ya. Nah, contohnya di sini adalah tiba-tiba seorang alien yang lebih besar datang. Ini dia menggunakan kata tiba-tiba. Yang kedua, tanpa diduga, buku terjatuh dan halaman terbuka menyeret Nabila pada dunia lain. Nih, menggunakan kata tanpa diduga. Yang keenam adalah kalimat langsung. Nah, definisi dari kalimat langsung di sini adalah kalimat berita yang memuat kejadian dari sumber lain dengan langsung menirukan atau mengutip, mengulang kembali ujaran dari sumber tersebut. Coba kalian perhatikan contoh berikut. Coba, yang pertama ya, contoh pertama. Bidadari tidak bisa lama-lama di sini. Jadi untuk itu aku akan memberikan sesuatu untuk kalian. Ini adalah bola kristal. Kalau kalian bisa menjaganya bersama-sama karena bola kristal ini cuma satu. Kata bidadari. Nah, yang kedua, sudahlah Wulan, buang jauh-jauh mimpimu itu, kata Ibu Wulan ketika melihat anaknya termangu di depan jendela kamar. Coba sekarang kita perhatikan dari contoh kalimat langsung ini kita bisa menyimpulkan ciri-ciri dari kalimat langsung. Nah, yang pertama ada apanya, Nah? Yang pertama menggunakan tanda petik. Nih, menggunakan tanda petik. Yang kedua, setelah tanda petik itu dia menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, intonasi yang dikutip itu lebih tinggi dibandingkan dengan bagian lainnya. Nah, sekarang tolong buatlah satu contoh kalimat yang mengandung kata kias. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.